Selamat siang, jumpa lagi bersama kami ngobrol bareng Taufik di Ekano Kopi Medan Johor. Tamu kita siang ini adalah Profesor Warjio. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Warjio juga sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik. Sudah enggak lagi. Sudah enggak lagi. Oh, sejak kapan Prof? Sejak kira-kira 1 bulan yang lalu. Satu bulan yang lalu. Sekarang? Staf pengajar biasa aja. Staf pengajar biasa. Di Visipol USU juga. Di program SMIN politik ya. Di UMA juga. Di UMA di pasca sarjananya. Iya, dan juga di pasca sarjana UIN. UIN ya. WINSU ya. WINSU ya. Staf pengajar juga. Untuk bidang pemikiran politik Islam. Ya. Siang ini Pak Prof bahwa kita melihat dalam rangka ambisi politik menuju 2024 ini sangat kencang nih Prof. Apalagi kalau kita melihat di media, di televisi, banyak sudah mulai menampakkan diri bahwa seolah-olah 2024 ini hanya tinggal menghitung hari. Padahal menghitung bulan dan menghitung tahun ini kan 2024 ini. Nah, kami melihat dari hal-hal itu ada juga yang sudah beriklan melalui baliho, beriklan melalui media sosial dan berbagai macam bentuk periklanan yang dilakukan. Nah, malah udah ada membentuk relawan-relawan lagi di masing-masing daerah. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa KPU sampai hari ini masih melakukan verifikasi, akan melakukan verifikasi partai politik direncanakan pada April 2022 nanti. Nah, artinya tenggang waktu ini kan masih terlalu lama nih Prof. Kenapa sudah begitu gencarnya para rencana kandidat, bukan kandidat lagi, rencana kandidat mengejar ini 2024 ini. Nah, apakah ini merupakan salah satu fenomena baru di Republik kita ini atau memang ada gejala-gejala khusus? Bagaimana nih pandangan Pak Prof nih? Baik ya, terima kasih Pak Taufik yang sudah mengundang saya di acara bincang pada kesempatan ini ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kita bisa silaturahmi bersama-sama pada kesempatan ini. Yang pertama tentu saya ingin clearkan dulu. Profesor saya ini belum ini sebenarnya, masih dalam proses. Mohon doa ya, mudah-mudahan insya Allah gitu ya. Yang kedua tentu forum ini insya Allah menjadi sebuah forum kita untuk bisa banyak membicarakan wajah Indonesia ke depan seperti apa ini ya kan. Karena bagaimanapun prosesnya itu memang harus dijalankan untuk kemudian di 2024 nanti kita akan kalau tidak ada perubahan kita akan melaksanakan kembali satu proses politik yang akan memilih siapa nanti yang akan menjadi calon presiden kita gitu. Kalau tidak ada perubahan. Dan terakhir beberapa hari yang lalu juga KPU sudah sosialisasi ya kepada masyarakat mengenai rencana untuk pemilu 2024 itu. Oke, satu hal yang cukup menarik menurut saya memang muncul ya banyak tokoh untuk kemudian memperkenalkan dirinya, baik dilakukan secara pribadi dalam pengertian memang dia yang sudah mempersiapkan itu atau ada kelompok-kelompok lain gitu ya. Dan itu ternyata banyak setiap waktu muncul ya beberapa tokoh baru ya, tokoh-tokoh lama udah biasa tapi tokoh-tokoh baru terus muncul gitu. Dalam pengertian tokoh baru ini dia yang memimpin partai ya, yang selama ini mungkin masih malu-malu tetapi kemudian dia sudah menyatakan diri untuk mau atau dicalonkan sebagai calon presiden seperti itu. Persoalannya gitu ya, apakah ini sesuatu fenomena yang baru atau memang muncul secara tiba-tiba gitu. Yang perlu harus kita garis bawahi adalah dalam proses politik, proses memperkenalkan diri seseorang atau institusi dalam kaitan ini adalah partai, itu penting gitu. Makanya semakin lama dia berusaha untuk memperkenalkan dirinya kepada publik, semakin banyak dikenal gitu. Dan itu dipahami nih oleh para calon-calon itu. Ya, apakah nanti dia akan menjadi calon presiden atau barangkali mungkin wakil, itu persoalan bagaimana political bargaining nanti gitu. Awalnya dia mencalonkan sebagai calon presiden ya, tapi kemudian akhirnya bisa saja
dia akan mundur, menarik diri karena berbagai pertimbangan, akhirnya dia akan menjadi wakilnya. Atau barangkali mungkin karena pertimbangan tertentu juga, dia hanya cukup tidak terpilih, akhirnya hanya menjadi menteri. Atau jabatan-jabatan publik lain. Ini biasa gitu. Karena apa, semakin banyak dia memperkenalkan itu, waktunya demikian lama, dia akan dikenal publik, dan demikian juga dikenal oleh institusi partai juga gitu. Jadi sah saja lah. Sah-sah saja, tidak ada sah-sah saja gitu. Jadi bukan suatu fenomena. Bukan satu fenomena yang kita anggap aneh, tidak gitu. Karena dalam politik memang harus seperti itu. Persoalannya tentu nanti akan muncul gitu ya. Kalau kita klasifikasi begitu, kita bisa menempatkan siapa-siapa saja ini. Misalnya, wah ini hanya dari kelompok-kelompok partai tertentu atau kelompok-kelompok bisnis tertentu, dan sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan, wah ternyata mereka adalah semacam satu oligarki dan seterusnya gitu. Ini menjadi sebuah persoalan kita ya, karena ternyata memang ini muncul. Dan yang perlu diberi catatan di sini, kenapa kita lihat begitu banyak calon terus muncul gitu? Karena memang pertama ini juga faktor Jokowi. Jokowi kalau secara undang-undang dia tidak bisa lagi untuk menjadi calon presiden. Nah oleh karena itu muncul orang-orang ini, apakah partai di sekelilingnya atau yang mendukungnya atau partai-partai lain yang bahkan mungkin yang baru tumbuh untuk bisa mencalonkan itu gitu. Malah ada lagi bahwa mau dilakukan penambahan jabatan. Ini gimana nih, Pak? Saya kira itu persoalan sangat teknikal dan memerlukan waktu yang panjang. Kenapa? Itu kan nanti harus mengubah Undang-Undang Dasar 45. Ini prosesnya sangat panjang gitu ya. Tentu saja tadi kita udah bincang-bincang dengan Pak Dr. Dedi kan. Beliau ini kan kita kan. Jadi ini akan mempengaruhi itu juga gitu. Jadi saya kira itu akan dipertimbangkan. Kalau saya sih kalau dalam kondisi yang seperti ini itu agak berat juga gitu ya. Itu barangkali kemarin melihat beberapa ada orang-orang yang kemudian mengajukan itu dan memang terbentuk opini, tapi saya kira itu cukup berat juga dalam posisi kita seperti ini gitu ya. Ketua partai kan sudah diundang ini, Prof. Sudah gitu. Tergantung bagaimana di atas saya kira ini ya. Partai-partai politik apakah nanti mendukung. Kalau kemudian misalnya konsekuensinya itu katakanlah ya memberikan nilai positif kepada mereka, bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Karena bagaimana partai akan selalu berusaha mencari kesempatan di dalam proses-proses politik itu. Jadi proses-proses itu berjalan seperti apa adanya sehingga bisa melakukan lobby-lobby lah ya. Betul. Lobby-lobby itu terus dilakukan ya. Saya kira akan seperti itu, begitu. Dan makin dekat kepada proses jadwal pemilu itu, ya, terlebih mendekati 2024 ini prosesnya akan lobby-lobby akan terus intens gitu, ya. Dan mereka juga tujuannya mau melihat mapping itu, kekuatan-kekuatan siapa saja. Misalnya kekuatan mapping partai politik, kekuatan mapping misalnya kelompok-kelompok dukungan masyarakat gitu ya, kelompok-kelompok penekan, atau malah geografis, misalnya Jawa, luar Jawa. Siapa kira-kira ini representatif? Nah ini tentu saja kalau waktunya lama bisa didengar dan direkam, representasinya itu bisa menjadi sebuah catatan ya untuk kemudian bisa diaplikasikan untuk menentukan kebijakan nanti. Itu tadi apakah calon presiden, bahkan menteri-menteri tadi kan? Jadi ada timbal baliknya lah nanti ya. Ada. Oke Pak Prof, bahwa kita melihat juga sekarang setiap mau pemilu banyak tumbuh partai-partai baru. Oke. Ya, sama dengan pemilu 2019 yang lalu ya, partai-partai baru. Nah, apakah dengan timbulnya partai-partai baru ini itu akan menambah khazanah atau menambah kompetisi terhadap partai lama yang sudah ada? Yang pertama yang harus dilihat, undang-undang itu memberi kesempatan ya. Jadi pertanyaan kalau kemudian kok muncul sih partai-partai baru gitu ya? Undang-undang memberi kesempatan untuk itu. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang
punya kekuatan dukungan masyarakat untuk mendirikan sebuah partai baru, dipersilakan untuk itu gitu. Tapi apakah kemudian itu partai itu nanti secara hukum ya bisa diterima atau tidak? Karena bagaimanapun kan harus dinilai juga oleh verifikasi oleh pemerintah. Gitu. Belum lagi nanti verifikasi oleh KPU. Jadi memang keadaan itu nanti yang akan dengan sendirinya menilai itu. Tetapi perlu diingat, salah satu kepentingan munculnya partai-partai ini adalah yang pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi kekuatan, sejauh mana kekuatan-kekuatan ini. Kekuatan-kekuatan dalam tanda kutip bisa dijual. Ya, misalnya nanti akan merapat ke partai mana ini, kekuatan-kekuatan yang ada ini. Sehingga walaupun tidak bisa diterima kan untuk mengikuti partai, tapi paling tidak ini juga bahan politik berjening tadi itu, gerbongnya itu kan, dan itu kan juga bisa mendapatkan gain atau mendapatkan keuntungan daripada itu. Jadi saya kira tetap ada nilai positif yang diharapkan, sesuatu yang diharapkan dari elit-elit yang mendirikan partai politik itu. Kita belum berbicara masalah bagaimana implementasi ideologinya ya, tetapi bagi elit ini penting untuk dia bisa membangun bargaining position itu, mendapatkan gain apa yang dia dapatkan dan kelompok-kelompoknya ini, dan itu akan selalu tumbuh karena memang kita di Indonesia tidak ada sebuah peraturan yang menutup itu ya, dan proses kita tidak mengenal satu sistem oposisi politik yang jelas gitu. Jadi kesempatan itu akan terus terbuka. Sementara masyarakat Indonesia sebagai pemilih pun tidak ada anggota yang memang tetap ya, bisa kemana-mana dia ya. Dia akan bisa berubah tapi tetap cair ya, statis bukan statis tapi tetap cair dia. Tetap cair, ya? Artinya kalau kemudian partai tertentu ini bisa membantu dia gitu ya, ini pragmatisme apa yang bisa dapat gitu. Terus terang masyarakat kita kan sekarang ini masih pragmatis gitu. Kita belum lagi bicara implementasi dulu dalam kaitan seperti ini. Dari hasil penelitian yang kita lakukan ya di prodi ilmu politik kita, masyarakat kita masih dalam konteks pragmatis, terutama dalam konteks politik uang. Ya, hal seperti ini masih terjadi gitu. Dan bagi para pemilik modal itu peluang. Makanya bagi mereka tidak penting partai jenis apa, yang penting mereka bisa mendirikan partai, dilihatnya peluang kepada masyarakat ini masih ada. Itu yang sering terjadi sampai sekarang. Jadi politik uang itu masih tetap terjadi? Masih akan terus terjadi, begitu. Itu gejala-gejala politik uang itu apakah akibat dari pola dan tingkah laku masyarakat, atau memang ada sesuatu yang di sini? Ada banyak faktor yang orang kemudian terlibat dalam konteks politik uang ya. Politik uang ini tidak melibatkan hanya satu pihak, tapi banyak pihak. Bisa melibatkan institusi tertentu, bisa yang melibatkan orang pemberi modal ini ya, atau yang penerima gitu. Dan banyak hal-hal yang lain. Misalnya gitu kan, politik uang ini bisa disebarkan oleh lembaga-lembaga tertentu gitu yang berfungsi sebagai sarana jembatan untuk itu. Ya, kemudian juga para pemilik modal dia akan memberikan melalui agen-agen yang akan memberikan politik uang itu kepada masyarakat, dan kemudian kepada masyarakat ini mau menerima. Pertanyaannya, kenapa mereka mau menerima? Ya, bisa dilihat dari sisi ekonomi. Apalagi sekarang ini masalah COVID ya, orang sudah tidak memikirkan hal-hal yang bersifat ideologis. Tapi bagi mereka cukup untuk makan, walaupun mungkin sesaat, bagi mereka itu penting. Apa bisa kita sebutkan bahwa politik uang menuju 2024 ini sangat kencang? Lihat situasi. Misal contoh gitu. Kita kan nggak tahu nih masalah COVID ini sampai kapan ini. Sekarang bolehlah kita berlele seperti ini kan. Di level 1. Udah vaksin 2 kali. Vaksin 2 kali seperti itu. Tapi apakah ini ada jaminan bahwa suasana seperti ini akan terus terpelihara? Tahun 2020 yang lalu Desember, ketika kita melaksanakan pada proses politik lokal, kita melaksanakan pemilu atau pilkada itu dalam suasana COVID. Apa yang terjadi? Masyarakat tidak boleh kemana-mana. Kekuatan ada di satu tangan. Itu sangat rentan terhadap proses-proses bagaimana maraknya politik uang. Di satu sisi, masyarakat juga memerlukan bantuan untuk itu. Jadi kalau misalnya nanti menjelang 2024, suasana COVID masih terus ada,
akan semakin berkembang suasana seperti. Jadi itu tadi tergantung situasi seperti apa. Ya, misalnya situasi masalah penyakit tadi ya, COVID tadi contoh. Kemudian masalah ekonomi. Kemudian tadi ada kelembagaan yang memang mempermudah itu. Kekuasaan yang membantu seperti itu. Itu semua akan memudahkan proses-proses politik uang akan terus menggejala dalam konteks masyarakat. Ya. Jadi gejala-gejala itu sebenarnya kalau dari tingkat yang kalau kita lihat dari tingkat pemilih sebenarnya itu jadi masalah ya, Pak, ya. Politik uang ini sebenarnya kan jadi masalah. Jadi masalah Sehingga kalau kita lihat di lapangan juga bahwa masyarakat itu menunggu. Ya. Menunggu siapa yang berani bayar ini? Berapa yang mau dibayar? Ini kan menjadikan persoalan pada demokrasi kita. Ya. Kan itu ya, Pak Prof, ya. Nah, kalau sudah itu terjadi, berarti pemilik modal lah yang akan lebih gampang masuk ke strategi-strategi ini. Betul. Kita bisa katakan begini ya, politik uang ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia dalam situasi seperti ini. Bahkan di negara Amerika yang dikatakan sebagai negara yang demokrasi kuat, proses politik uang itu akan terjadi, masih terjadi. Ukurannya malah misalnya kalau mereka itu satu suara, satu makanan yang dalam cepat saji itu, Ya. dia bisa dibeli hanya dengan itu. Jadi itu suatu proses yang sering terjadi di masyarakat kita, apalagi dalam kondisi seperti itu akan terjadi, dan itu semakin menyuburkan ya para kapitalis untuk itu. Bukan tidak mungkin ya, sekarang ini para kapitalis juga sudah mulai bermain. Dilihatnya siapa nih yang punya peluang ya untuk menang atau suara dukungan terbanyak, dia sudah mulai bermain. Karena apa? Itu nanti juga akan berimplikasi kepada networking yang dia buat, kemudian juga usaha ke depan apa yang dia dapatkan seperti itu. Berarti survei-survei yang dilakukan ini salah satu untuk memantau itu ya, Pak? Memantau itu satu, atau malah dia sendiri yang membiayai. Iya. Karena dengan itu dia lebih tahu. Wah, kira-kira siapa nih calon yang bisa untuk kita biayai atau kemudian nanti dimenangkan, sehingga kemudian dia juga akan mendapatkan kan keuntungan daripada itu kan, baik dari sisi kesempatan, usaha, jejaring di kekuasaan, dan itu akan terus menggurita gitu. Makanya proses-proses itu sekali lagi tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Dan itu menjawab pertanyaan pertama tadi, kenapa kemudian calon-calon tadi awal kenapa muncul ya mulai sekarang fenomena seperti itu. Itu karena itu. Jadi sehingga pihak pemodal pun sudah mulai memasang CCTV di mana-mana. Saya kira sudah seperti itu, malah sudah terjadi. Gitu kan? Mereka ya mungkin dengan bantuan lembaga tertentu sudah melakukan survei di daerah A, kemudian di daerah B, dan itu nanti diakumulasikan gitu. Sehingga ada satu proyeksi yang sudah mereka dapatkan seperti itu. Dan kalau seperti itu sudah terjadi, mereka tinggal mudah misalnya menaruh di mana dia bisa memberikan modal gitu ya. Jangan dikira bahwa setiap calon yang maju itu dengan modal sendirinya. Iya. Di belakang dia inilah para katakanlah toke-toke yang akan memberikan kapitalisasi itu. Sehingga pergerakannya pun makin lebih kencang ya, Pak? Pergerakannya makin lebih kencang gitu. Bayangkan untuk turun di berbagai daerah. Modal kan bukan untuk hanya sekedar kemampuan berbicara. Gitu ya, tapi menggerakkan roda mesin itu bagaimana kemudian bisa berjalan gitu. Dan itu perlu kapitalisasi. Iya. Jadi semuanya harus punya modal dengan ini ya. Tips dalam rangka untuk strategi pembangunan politik menuju 2024 nih. Ada yang bisa disampaikan sama para pendengar kita atau para pemirsa kita? Yang pertama gini, ada banyak hal mungkin ya. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan institusional. Yang kedua, kepada sistem ya. Yang ketiga, saya kira juga nanti kepada publik atau ke masyarakat. Institusional itu salah satunya kepada partai politik ya. Kita berharap partai-partai politik ini bisa secara jernih mencari calon-calon katakanlah untuk pemimpin ke depan dalam bentuk calon kata pemilihan presiden dan wakil, betul-betul orang-orang yang memang memikirkan bangsa ini. Bukan hanya memikirkan sekelompok elit, kelompok-kelompok kecil tertentu yang dengan itu kemudian mereka menguasai semua.
tetapi berpikir bangsa bahwa ini kepentingan bangsa, yang kepentingan itu dirasakan oleh masyarakat secara luas gitu. Artinya partai-partai itu betul-betul merekrut nanti ya, dengan cara apa? Ya tergantung ya. Dulu ada sistem model konvensi misalnya, Golkar dulu pernah akan dilakukan seperti itu ya. Ini ke depan kita belum tahu. Ya, tapi kalau kemudian itu mau dilakukan partai-partai tertentu, ya monggo silahkan gitu ya. Tapi itu salah satu cara. Yang kedua, misalnya dengan banyak turun mendengarkan masyarakat gitu. Tidak juga bagus ya, proses itu harus dipaksakan oleh calon-calon tertentu, katakanlah dari partai politik gitu. Ya. Tetapi juga harus direkam siapa di tokoh masyarakat yang betul-betul dianggap mampu gitu. Ya. Itu secara institusi gitu. Yang kedua, secara sistem. Proses politik ke depan ini juga di samping memang kompleks ya, apalagi kita masih dalam suasana Covid ya, tapi hal yang terpenting dalam proses sistem ini adalah profesionalisme dalam bekerja dalam satu sistem itu. KPU harus menjalankan tugasnya dengan baik, sebaik-baiknya. Bayangkan kalau kemudian dia misalnya ya menilai partai-partai politik ini, kalau tidak profesional ini kan akan menjadi gawat ini. Partai yang selayaknya tidak katakan lulus verifikasi, tapi kemudian akhirnya lulus kan, ini kan jadi persoalan gitu. Maka sistemnya itu juga harus dijalankan secara profesional. Yang kedua, masyarakat ini walaupun untuk sekarang ini kita susah untuk tidak bersifat pragmatis, tentu penting ya kepada publik masyarakat untuk betul-betul menilai calon-calon yang akan muncul ini yang betul-betul akan memperjuangkan suara mereka, hak-hak mereka, sehingga kemudian ketika mereka sudah memilih itu dan terpilih, masyarakat tidak lagi seperti mendorong mobil mogok. Ya kan? Asapnya hitamnya di muka mereka, mobilnya udah lari jauh, ditinggalkan, mereka tidak dapat apa-apa. Ini sebuah paradok dalam proses demokrasi kita akan terjadi jika dilaksanakan seperti itu. Oleh karena itu saya kira ya proses yang masih berjalan lama, kita bisa lihat nanti, kita bisa criticize, dan oleh sebab itu saya kira kelompok-kelompok penekan ya di masyarakatnya harus muncul. Civil society harus muncul. Ini orang-orang seperti Pak Taufik ini yang menumbuhkan diskusi-diskusi seperti harus diperbanyak. Sehingga masyarakat juga lebih tahu banyak informasi. Dan kemudian juga bisa menyaring mana yang sesuai untuk itu. Oleh karena itu ini penting untuk bisa kemudian menggerakkan menuju pemilihan ke depan yang lebih profesional, yang baik. Dan tentu saja kita harapkan insya Allah pemimpin yang diharapkan untuk membangun bangsa ini. Termasuk masyarakatnya. Termasuk masyarakatnya. Baiklah. Itu tadi bincang-bincang kita, ngobrol bareng dengan Taufik dengan Pak Warjo. Semoga ini bisa mendapat satu filosofi bersama bahwa untuk pemimpin itu bisalah melihat dan membangun bangsa ini ke depan lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.